Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi ini, ada kesaksian. Mungkin tim media bisa siapkan. Ada kesaksian pujian, dan ini tadinya sih mau suami istri, tetapi istrinya begini-begini. Dan ini adalah pengalaman dalam perjalanan, dan kami diberkati dengan pujian ini. Dan kami tadinya mau nyanyi, tapi dia mau saya aja nyanyi. Bertepatan saya suka lagu ini juga, dan saya ingin lewat pujian ini menjadi berkat. Dan sekiranya bisa, lagu ini lagu lama, jemaat bisa menyanyikan lagu ini juga. Dan bila sudah siap, ya, slide-nya juga bisa sambil karaoke. Ya. Ada tikus lewat ya. Sabar saudara-saudara. Haleluya. Ini ada anak-anak, sebab setelah ini anak-anak akan kid camp ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tidak bisa, Iwan bisa tolong musik, bisa Pak, bisa. Ya. C, kasih C. Jalan ini suka kami tempuh ke surga, karena banyak duri melanda. Tapi Tuhan berjanji, Dia berserta selamanya. Hadiratnya kuatkan hatiku. Sungguh jalan ini sukar, memang jalannya tak mudah, tapi Tuhan berjanji, Dia beserta selamanya sampai berjumpa dalam surga. Marilah sobatku, marilah iring Yesus. Dunia tak beri selamat bagimu. Ya, haleluya. Sabdanya berkata, dunia lembah kematian, namun di sana maut tiada. Sungguh jalan ini sukar, sungguh jalan ini sukar, memang
beserta selamanya sampai berjumpa dalam surga. Saudara, lagu ini mudah, iramanya dan kata-katanya menguatkan kita untuk kita siap menjalani kehidupan ini yang banyak kali tidak sesuai dengan harapan, tapi Tuhan berjanji Dia beserta selamanya sampai tiba di rumah Bapa. Ya, jalan ini sukar kami tempuh ke surga, karena banyak duri melanda. mari kita ikuti sebisa saudara. Tapi Tuhan berjanji Dia beserta selamanya sampai hadirnya Hatiku yang benar Tuhan, sungguh jalan ini sungguh jalan ini sukar, memang jalannya tak mudah, tapi Tuhan berjanji Ia beserta selamanya sampai berjumpa dalam surga. Marilah sobatku, marilah iring Yesus. Marilah sobatku, marilah iring Yesus. Dunia terberi selamat jiwamu. Sabdanya berkata, dunia lembah kematian, namun di sana maut kelak tiada. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh jalan ini sukar, memang jalannya tak mudah, tapi Tuhan berjanji Dia beserta selamanya sampai berjumpa dalam surga. Bapa di surga, terima kasih karena kami tahu Tuhan dan kami percaya Kau Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Biarlah sepanjang hidup ini Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu, arti hadirat-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, saat kami dengar firman-Mu, Roh Kudus berbicara buat kami, untuk kami menangkap maksud-Mu Tuhan, mengertinya, dan kami melakukannya dalam hidup kami hari-hari. Agar kami senantiasa berkemenangan, berada di pusat kehendak Bapa saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Dan sepanjang bulan ini, dan di akhir bulan ini saja berbeda temanya, karena ada Harnas sekolah minggu di bulan Juli. Saya akan bicara banyak tentang kuasa darah Yesus. Haleluya. Dan minggu ini
kita akan bercermin kepada firman Tuhan tentang kuasa darah Yesus dalam hidupku, dalam hidup pribadi kita. Jika slide sudah bisa tampilkan. Dan saya ingin kita semua tak terkecuali mengerti dan kemudian mengalami kuasa darah Yesus itu dalam kehidupan kita. Bukan sampai sebatas tahu, tapi mengerti dan kemudian mengalami kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Jika saudara sudah bertemu dengan ayat ini. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Amin. Saya mau setiap kita, saudara-saudara yang hadir di sini, kecuali ya anak-anak, mereka dia belum mengerti, yang remaja, tangkaplah dan mengertilah akan tema ini. Ini penting bagi kita. Sangat penting kalau dapat dikatakan. Sebab kita ada oleh karena darah Yesus. Sekali lagi, kita ada oleh karena darah Yesus. Saudara belum dengar saya. Kita ada oleh karena darah Yesus. Kita ada oleh karena darah Yesus. Ini sangat penting. Saya bertanggung jawab untuk membawa saudara dalam pengertian dan pengalaman kuasa darah Yesus secara pribadi. Biarlah firman Tuhan pagi ini bukan sesuatu yang lewat saja di telinga kita, tetapi juga tertulis di hati, di loh hati kita. Haleluya. Manusia hidup tidak lepas dari darah. Kita ada, kan ada aliran darah mengalir. Setiap kita ada berapa liter darah orang dewasa? 5 ya. Darah dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, saya ingin kita juga, bukan saya, tetapi Tuhan yang telah menumpahkan darahnya bagi kita. Dan tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini. Kalau kita menangkap jelas, mengerti jelas, dan mengalami kuasa darah Yesus dalam hidup kita, dikatakan dalam Ibrani 10 itu, kita akan teguh, kuat, kokoh. Pengiringan kita akan Yesus. Judulnya itu keteguhan. Kokoh
dalam politik yang lalu tegak lurus. ada partai politik yang komitmen pengikutnya kita tetap tegak lurus pada calon siapa begitu. Kita begitu teguh, berkomitmen sungguh-sungguh kuasa darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Slide berikutnya. Saya minta tim media mengikuti alur yang saya sedang bicarakan. Banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Namun seringkali kuasa darah Yesus hanya berhenti sebagai pengetahuan saja, bukan pengalaman hidup. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah apakah darah Yesus berkuasa. Pasti jawabannya ya, pasti. Tetapi pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah kuasa darah Yesus benar-benar bekerja dalam hidupku, dalam hidup kita. Setiap kita kalau ditanya apakah Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu, pasti menjawab ya. Tapi bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting berikutnya juga adalah apakah kuasa darah Yesus bekerja dalam hidup kita. Kita alami dalam keseharian kita. Layaknya seperti manusia hidup mustahil tanpa darah. Demikian manusia lahirnya, manusia rohania kita juga begitu. Perlu darah Yesus. Dalam darah ada kehidupan. Sebelum lanjut berikutnya, saya pernah, ini udah lama nih, udah hampir setahun tidak donor darah. Aduh lupa Pak Hardiman donor darah ya, rajin. Lupa juga udah nggak boleh ya. Nah, saudara-saudara, saya harap saudara bisa suka donor darah. Donor darah itu memberkati lain orang, juga membuat kita darah muda. Darah kita satu kali saya donor darah di mall MM itu ya, pas lagi ke sana ada tuh PMI di sana. Lalu ketika nunggu giliran itu saya duduk di ruang tamunya itu, ruang tunggu. Lalu saya buka ada buku tentang darah ya. Lalu saya penasaran dengan darah golongan saya. Tadi saya sudah ngobrol sepintas dengan Pak Suar tentang darah. Pak Suar golongan darahnya O. Saya penasaran dengan golongan darah saya. Saya langsung buka saja golongan darah saya. Nah, ketemu. Golongan darah saya. Lalu kalau saya pelajari tokoh-tokoh nasional yang bergolongan darah sama dengan saya siapa? Oh, saya temukan. Oh, ini. Lalu tokoh-tokoh dunia golongan darahnya, oh ini. Lalu kemudian saya penasaran juga. Golongan darah manusia kain kafan, yaitu kain kafan Turin yang dipercaya itu adalah kain kafan Tuhan Yesus. Itu yang ditemukan, yang dipercaya juga oleh gereja bahwa itu kain kafan yang membungkus Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus bangkit, kain kafannya tertinggal rapi ya di kubur. Itu saya bukan. Rupanya golongan darah kain kafan Turim itu yang dipercaya sebagai kain kafan membungkus Tuhan Yesus, golongan darahnya sama dengan saya. Dan golongan darahnya itu bukan Pak Suar. Walaupun ada lagu yang menyanyikan oh darahnya Yesus, rupanya bukan Dan golongan darah itu, kain kafan itu diteliti, golongan darahnya itu yang sangat jarang dan langka. Hanya 3%, 3-5% orang bergolongan darah itu. Dan golongan darahnya adalah AB. Golongan darah saya AB.
golongan darah orang tua saya A. Mbak B atau A? Mbak Uti? A. Saya bingung, B-nya dari mana nih? Mbak Selamat itu kalau nggak salah AB. Dan saya golongan darahnya AB. Maria A. Waktu yang lalu, 2 minggu lalu kurang darah kan, A. Golongan saya, darah saya AB. Tetapi itu masih perdebatan tokoh-tokoh, apakah itu kain kafan Tuhan Yesus atau bukan. Tapi bagi kita nggak perlu pusingkan itu. Yang kita perlu pusingkan, bukan pusingkan, yang perlu kita pastikan bahwa darah Yesus kuasanya itu kita alami dalam hidup kita. Itu nyata dalam kita. Ya, dengan teknologi ditemukan itu kain kafan itu golongan darah AB. Dan cepat deh, sama seperti saya. Wah, golongan darah Tuhan Yesus AB. Sama dong banget. Lalu kemudian ada perdebatan, enggak. Tapi yang terpenting buat saya bukan itu. Yang terpenting apakah kuasa darah Yesus itu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, yang pertama, darah Yesus menyelamatkanku. Darah Yesus menyelamatkan kita, membenarkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Seberapa jahat, seberapa keji, seberapa najis hidup kita, darah Yesus berkuasa. Amin. Tidak ada yang tahu berapa najisnya, munafiknya kehidupan kita. Hanya Tuhan yang tahu, dan diri kita sendiri. Siapakah kita? Apa yang kita lakukan waktu kita seorang diri? Sekali lagi, siapakah kita? Apa yang kita lakukan seorang diri? Di sini ketahuan. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau tidak? Dulu berbuat dosa, korupsi, ngumpet-ngumpet. Ada istilah korupsi tersembunyi, gak ada yang lihat. Lalu kemudian berkembang korupsi di bawah meja. Nah sekarang jelas-jelas korupsi di atas meja. Ketahuan. Pak Suar banyak menyelidiki kasus-kasus itu, kejahatan itu. Sekarang nampak jelas. Gak perlu malu-malu. Kenajisan, pengkhianatan itu jelas-jelas tampak. Orang gak malu-malu, bahkan berjamaah. Saya kaget berapa hari yang lalu, mungkin karena saya kurang update berita yang viral di Karawang. Itu ada berita kumpul laki-laki semua, rupanya gay, dan mereka tidak pakai baju, dan itu mereka melakukan hal-hal yang najis di depan gay. Viral. Sekarang orang begitu, gak sembunyi-sembunyi dengan dosa. Hal yang najis itu orang gak malu-malu upload di TikTok, di YouTube. Ngerikan sekali. Tetapi saya ingin mengatakan buat saudara, seberapapun najis, menjijikannya dosa yang dibuat oleh manusia, kasih Allah oleh darahnya yang tercurah berkuasa mengampuni dan menyucikan. Amin. Amin.
Seberapapun, sebesar apapun, darah Yesus berkuasa mengampuni. Selama hayat masih di kandung badan ini, kita pasti tidak terlepas dari dosa, dari kelemahan. Pendeta juga manusia, bisa keseleo, bisa jatuh dalam dosa. Kita tak terkecuali. Tetapi kuasa darah Yesus siap, tersedia untuk menyucikan kita. Tanpa memungkiri, akibat dosa pasti ada. Pasti. Bukan berarti kita sembarangan hidup selanjutnya, karena kuasa darah Yesus tersedia bagi kita. Karena akibat dosa tetap ada. Yesus mengampuni, tetapi akibat dosa tetap ada dan harus dibayar dengan orang yang berdosa itu. Yesus memang menerima pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Yesus siap baharui jika orang itu sungguh-sungguh. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita yang gelap, yang berdosa, tetapi hidup kita ditentukan oleh kasih Allah yang tersedia di dalam darah Yesus Kristus. Haleluya. Efesus pasalnya yang pertama, saya catat di situ, ayat yang ke-7 itu jelas mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jika kita datang pada Yesus, kalau saya bicara tentang datang pada Yesus, mengubahkan segalanya. Waktu kita datang kepada Yesus, mengaku dosa, kasih Allah tersedia untuk mengampuni kita. Saudara datang pada pagi ini dengan kenyataan saya berdosa. Tadi sebelum berangkat ke sini saja, saya sudah berdosa. Waktu di jalan, saya maki-maki orang. Satu kali saya pulang ke rumah, ada di, belum sampai pintu gerbang, masih di pekarangan parkiran. Saya sudah dengar itu. Anjing gonggong. Bukan gonggong karena ada maling atau apa, enggak. Lalu makin mendekat, makin lompat waktu dilepas si Kiki, itu saya panggilnya Ki, ya, Kiki. Lalu dia pagar dulu, rupanya dia tahu saya pulang. Ya. Lalu dari luar orang-orang, lu lihat tuh, bos, tuh Pak tuh, dia kenal, dia tahu itu siapa tuannya, dia ngomong-ngomong terus dari tadi. Lalu ketika saya dekat sampai depan, saya teriak aja, dasar anjing lu. Oh, semua orang ketawa. Coba bilang ke mama orang lain itu begitu, pasti marah. Saya bilang sama si Kiki, dasar anjing lu, kolokan. Sama yang lain nggak begitu-gitu amat, dan saya pulang aja. Nah, seperti itu. Nah, kita datang ke tempat ini, sumpah serapah yang keluar hari ini. Sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus setiap pengampun menyucikan kita. Amin. Hidup kita tidak ditentukan lagi oleh masa lalu kita yang bodoh. Tidak. Hidup kita ditentukan oleh kasih Allah yang tersedia bagi kita. Tulang David, haleluya, sehat ya. Hidup kita ditentukan oleh darah Yesus, oleh kasih Allah yang tersedia bagi kita. Tuhan. Yang kedua, darah Yesus menguduskan kita. Dulu menebus pada masa lalu, tapi masa kini kita dikuduskan. Saya pernah mengatakan kata kudus itu bukan status
Kata kudus itu bukan hanya sesuatu yang terjadi satu kali, tapi kata kudus itu ada progresif, yaitu kata dalam bentuk aorist, artinya present tense yang terus menerus terjadi. Demikian ketika kita dikuduskan oleh darah Yesus, artinya kita terus menerus dikuduskan, dibaharui terus menerus. Itu dikuduskan, dipulihkan hubungan kita dengan Allah. No lobet, full sinyal. Amin. Buka lagi YouTube channel Ceria, buka khotbah itu. No lobet, full sinyal. Darah Yesus yang memungkinkan untuk kita terhubung dengan Yesus, memberi kekuatan menghadapi pencobaan-pencobaan. Sungguh jalan ini sukar, memang jalannya tak mudah, tapi Tuhan berjanji Ia beserta selamanya sampai berjumpa dalam surga. Dikuduskan terus menerus sampai di surga. Diubahkan cara berpikir kita, hati kita, hidup kita terus menerus, nggak berhenti, saudara. Jikalau perubahan kita berhenti, maka dapat dipastikan kita berhenti juga terhubung dengan Yesus. Lobet, low sinyal, benar nggak ada sinyal sama sekali, nggak berfungsi dengan baik. Stop di sini. Tapi kalau kita terus terhubung dengan Dia, maka proses pembaharuan hidup terus terjadi dalam hidup kita. Karena tiap-tiap hari kita itu digoda oleh dosa, dan pasti kita dipengaruhi dengan dosa. Tapi selama kita terhubung dengan Yesus, darah Yesus menguduskan, menyempurnakan, membaharui pikiran kita, sikap hati kita, karakter kita terus dibaharui. Kita tidak seperti dulu lagi. Kalau saudara merasa seperti dulu lagi, wah, saudara belum sungguh-sungguh terhubung dengan Yesus. Saudara tahu ada kelemahan, lalu saudara deklarasikan, dari dulu memang saya begini, lu harus ngerti gue dong. Itu salah, saudara. Kalau kita dalam Yesus, kita dibaharui dari hari ke hari. Amin. Angkat tangan saudara, katakan, ku takkan seperti dulu lagi. Oleh darah Yesus. Harus begitu. Setan yang mau mengatakan, aku orang berdosa, tidak layak, najis, aku pecundang. Setan yang mengatakan begitu. Tetapi darah Yesus siap untuk membaharui kita. Amin. Pak Hedi, amin. Sehat. Mengubahkan kita. Kita coba lihat referensinya, Roma 5 ayat 9 sampai 11. Saya ingin menyampaikan pelan-pelan ini kepada bos saudara, dan saya harap saudara bertangkap ini. Saya tidak mau cepat-cepat, saya ingin saudara mengertinya. Darah Yesus pada masa lalu hidupku, ya darah Yesus pada masa kini hidupku. Roma 5 ayat 9. Demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Allah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab olehnya kita telah menerima pendamaian itu. Terhubung terus dengan Yesus, didamaikan terus. No lobet, full sinyal. Darah Yesus mengubahkan kita tiap
tiap hari. Yang ketiga, terakhir 3 poin saja. Darah Yesus menjamin hidup, masa depan kita, dulu, sekarang, dan seterusnya. Memiliki pengharapan yang kekal, menjamin keselamatan sampai selama-lamanya, sampai berjumpa dalam surga, memberi pengharapan dan hidup yang pasti, bukan mudah-mudahan. Ada yang ketik WA ke saya, ya. Insya Allah bisa ikut. Saya ketawa. Ya, saya tahu itu bercanda begitu ya. Tetapi untuk keselamatan, ya, nggak boleh mudah-mudahan. Saya berulang kali kalau ngisi bensin, saya sama petugasnya, saya katakan, mau naik berapa aja, ya, dipakai sebentar habis, dan selalu kamu mengatakan pasti pas ya Pak. Untuk sesuatu yang dipakai sebentar habis, orang perlu kepastian dan tidak mengatakan mudah-mudahan pas Pak. Dari nol ya Pak. Pasti pas gak? Kan itu ada logonya. Oh iya, pasti pas. Ini ditera nggak tiap pagi? Ditera Pak. Sebelum buka ditera, diukur. Ada alat ukurnya. Apakah betul itu seliter atau berkurang dan lain-lain. Saya suka itu, isi di Jalan Kartini, dan saya pastikan itu. Ditera hari tera Pak tadi pagi. Untuk sesuatu yang sementara orang perlu kepastian, tidak mau mudah-mudahan. Tapi begitu banyak jutaan orang, mungkin 1 M lebih, orang mau yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sesuatu yang kekal, mau mudah-mudahan. Saya sampaikan begitu. Dan petugas itu hanya senyum saja. Bapak, saya tahu arahnya kemana. Tapi harus sampaikan. Dia ada yang harus aja, dia lanjut. Saya akan buka. Hanya Yesus yang memberikan sesuatu yang pasti dan bukan mudah-mudahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pasti kita aman dalam tangan Yesus. 1 Petrus saya ingin bawa, saudara melihat 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 8 dan 18 dan 19 yang tadi. 1 Petrus ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Satu hal kepastian, bukan mudah-mudahan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, saya pasti selamat oleh darah Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.